Derit ban mobil membelah udara malam ketika Emily menginjak rem, mobil terdorong ke depan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga telepon Jack jatuh ke lantai. Dalam sepersekian detik itu, sebuah momen yang selamanya akan membagi hidup mereka menjadi sebelum dan sesudah. Sesosok buram bulu kusut dan tulang menonjol telah meluncur menembus kaca belakang mereka. Jack menoleh di kursinya, kata-katanya tercekat di tenggorokan, gemetar hebat. Di kursi belakang ada seekor German Shepherd, sangat kurus sehingga setiap tulang rusuk tampak jelas menonjol di balik bulunya yang kotor. Telinganya terlipat rata ke tengkoraknya dan mata itu lebar, dengan teror purba yang melampaui spesies. Anjing itu telah menyusupkan diri ke pintu, tubuhnya terpelintir, seolah mencoba menghilang ke dalam pelapis itu sendiri. Tangan Emily gemetar saat dia meraih gagang pintu. Kita harus mengeluarkannya sebelum. Tapi suara-suaranya memicu sesuatu pada hewan itu. Geraman rendah dan buas keluar dari tenggorokannya, bukan agresi, tetapi suara keputusasaan mutlak. Ketika Jack meraihnya, anjing itu tersentak dengan sangat keras sehingga kedua manusia itu terkejut. "Ya Tuhan," bisik Emily. "Apa yang terjadi padamu?" Mata anjing itu melirik di antara mereka, napasnya dangkal dan cepat. Tetapi di balik rasa takut itu ada sesuatu yang lain yang berkedip, permohonan diam dan putus asa yang seolah bertanya, "Jangan kirim aku kembali ke sana, kumohon." Pada saat itu, baik Emily maupun Jack tidak mungkin membayangkan kebenaran gelap di balik mata memohon itu, atau bagaimana makhluk kelaparan dan ketakutan ini tidak hanya akan mengubah hidup mereka selamanya tetapi pada akhirnya akan menyelamatkan mereka dengan cara yang tidak dapat mereka pahami. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan pemikiran Anda di komentar, beserta kota tempat Anda menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Emily Carter selalu menjadi tipe orang yang merasakan sesuatu secara mendalam. Di usia 32 tahun, guru sekolah dasar itu membawa beban tak terlihat, beban yang tidak bisa disembunyikan oleh senyum cerahnya. Sudah tepat 1 tahun sejak dia kehilangan adik laki-lakinya, Michael, seorang petugas K9 yang berdedikasi yang mobil patrolinya ditabrak oleh pengemudi mabuk pada malam hujan di Portland. Sebelum kecelakaan itu, Emily senang mengunjungi fasilitas pelatihan K9 sambil menyaksikan Michael bekerja dengan mitra berkaki empatnya dengan komunikasi alami yang tampak hampir ajaib. Sekarang, kenangan itu membawa kenyamanan dan rasa sakit saat dia menjalani hidup tanpa teman terdekatnya. Murid-muridnya di sekolah dasar Oak Ridge memberikan kegembiraan setiap hari, tetapi kekosongan itu tetap ada, terutama ketika dia kembali ke rumah sederhana dengan 2 kamar tidur yang dia tinggali bersama Jack di pinggiran Westwood, Portland. Jack Reynolds mendekati hidup dengan spreadsheet dan perencanaan yang cermat. Konsultan keuangan berusia 34 tahun itu telah membangun seluruh keberadaannya di sekitar stabilitas, sebuah reaksi terhadap kekacauan masa kecilnya, dengan orang tua alkoholik dan sering berpindah-pindah. 6 bulan yang lalu, dia mengambil risiko dengan meninggalkan posisinya yang aman di sebuah perusahaan besar untuk bergabung dengan perusahaan yang lebih kecil dengan potensi pertumbuhan, tetapi transisi itu membawa lebih banyak tekanan keuangan daripada yang diantisipasi. Kekhawatiran tentang uang membuatnya tetap terjaga di malam hari, meskipun dia berusaha melindungi Emily dari kekhawatirannya. Jack tidak pernah memiliki hewan peliharaan saat tumbuh dewasa. Ayahnya menyebut mereka lubang uang yang tidak berguna dan dia masih sedikit tegang di sekitar anjing besar. Sebuah fakta yang kadang-kadang membuat geli dan kadang-kadang membuat frustrasi istrinya yang lebih intuitif secara emosional. Rumah pengrajin kecil mereka terletak di jalan yang tenang yang dipenuhi dengan pohon maple dan halaman yang terawat baik. 3 tahun menikah, mereka baru-baru ini memulai percakapan tentatif tentang memulai sebuah keluarga, meskipun kekhawatiran praktis. Jack tentang keuangan sering bertentangan dengan keyakinan Emily bahwa semuanya akan berhasil. Tetangga mereka, Nyonya Patterson yang berusia 72 tahun, mengawasi lingkungan itu dengan kewaspadaan seperti elang dari beranda depannya, mencatat setiap pengunjung dan perubahan jadwal dengan minat yang mencurigakan. Berita lokal baru-baru ini menampilkan laporan yang mengganggu tentang cincin perkelahian anjing bawah tanah yang beroperasi di suatu tempat di wilayah itu. Tetapi, seperti kebanyakan penduduk, Emily dan Jack tidak terlalu memperhatikan cerita itu. Hidup mereka cukup sibuk, menavigasi tuntutan pekerjaan, pernikahan, dan bayangan kesedihan yang masih mewarnai hari-hari terindah Emily sampai seekor German Shepherd yang putus asa menabrak dunia mereka dan menghancurkan rutinitas nyaman mereka selamanya. Jumat malam, lalu lintas merayap di sepanjang jalan-jalan licin hujan Portland saat Emily dan Jack menuju rumah setelah makan malam dengan teman-teman. Sinar matahari jam emas menerobos awan, memancarkan cahaya kuning keemasan pada Honda Civic mereka. Saat mereka bergerak maju perlahan melalui pusat kota, Emily telah menurunkan kaca belakang untuk membiarkan udara segar masuk setelah jeda langka dalam gerimis musim semi yang terus-menerus. "Apakah menurutmu kita harus berhenti di toko?" tanya Emily, mengetuk-ngetuk jarinya di setir. "Kita kehabisan kopi untuk besok."
Jack menggelengkan kepalanya, menggulir email di ponselnya. Ayo pulang saja. Aku punya proyeksi untuk diselesaikan sebelum hari Senin. Lampu berubah hijau dan Emily mempercepat laju ke jalan perumahan yang lebih tenang yang akan melewati sebagian kemacetan. Saat itulah itu terjadi. Tanpa peringatan, bayangan gerakan muncul dari antara dua mobil yang diparkir. Sebelum mereka berdua dapat bereaksi, seekor anjing besar melemparkan dirinya melalui jendela belakang yang terbuka dengan kekuatan putus asa, mendarat di kursi belakang dengan suara gedebuk yang berat. Ya Tuhan, teriak Jack, berputar saat Emily menginjak rem, mengirim mereka terdorong ke depan ke sabuk pengaman mereka. Mobil di belakang mereka membunyikan klakson dengan marah saat menghindari mereka. Seekor German Shepherd yang kotor dan kurus meringkuk di kursi belakang mereka, tubuhnya gemetar begitu hebat sehingga seluruh mobil tampak bergetar. Bulu anjing itu dipenuhi lumpur dan apa yang tampak mengganggu seperti darah kering, sisi tubuhnya tersengal-sengal dengan napas panik, tulang rusuknya menonjol seperti jari-jari kejam di bawah kulitnya. Ya Tuhan, bisik Emily sambil menepi ke tepi jalan. Jack, lihat dia. Jack sudah meraih gagang pintu. Kita harus mengeluarkannya sebelum menyerang kita atau sesuatu. Dia ketakutan, kata Emily, suaranya tercekat. Lihat dia. Anjing itu telah menyusupkan diri ke sudut kursi, menekan pintu seolah mencoba menghilang. Ketika Jack meraih pintu belakang, anjing itu mengeluarkan geraman rendah yang gemetar. Itu bukan agresif, itu adalah ketakutan murni yang disuling. Aku akan menelepon animal control, kata Jack, meraih ponselnya. Tidak, respons Emily langsung dan kuat. Jack, lihat saja dia. Dia telah disiksa dengan keras, parah. Jack menatap anjing itu, mengamati luka yang terlihat, bercak bulu yang hilang, cara dia tersentak pada setiap gerakan. Ekspresinya sedikit melembut. Oke, tapi kita tidak bisa begitu saja berkendara dengan anjing liar di mobil kita. Kita perlu membawanya ke tempat penampungan. Emily berputar di kursinya, menatap langsung ke hewan yang gemetar itu. Matanya, meskipun dipenuhi rasa takut, menyimpan sesuatu yang lain, kecerdasan, permohonan. Dia memilih mobil kita, Jack, dari semua mobil di jalan ini. Dia melompat ke mobil kita. Bagaimana jika ada alasan? Itu seekor anjing. Dia tidak memilih kita. Dia melarikan diri dari sesuatu dan kita memiliki jendela yang terbuka. Mungkin itu saja, kata Emily pelan, meraih perlahan ke kursi belakang. Anjing itu menekan dirinya lebih keras ke pintu, tetapi tidak menggeram. Hei, sobat, bisiknya, apakah kamu lapar? Dia membuka dompetnya, menemukan setengah batang protein dari makan siang. Dengan sangat perlahan, dia membukanya dan meletakkan sepotong kecil di kursi di antara mereka. Mata anjing itu tertuju pada makanan, tetapi dia tidak bergerak untuk mengambilnya. Lihat, kata Jack, itu mungkin berbahaya. Jika dia begitu ketakutan, dia bisa menggigit kapan saja. Mata Emily dipenuhi air mata. Atau dia telah terluka begitu parah sehingga dia tidak mempercayai siapapun lagi. Mereka duduk dalam diam selama beberapa menit mengamati anjing yang gemetar, makanan yang tidak tersentuh di antara mereka. Apa yang ingin kamu lakukan, Emily? Tanya Jack akhirnya, suaranya tegang karena frustrasi. Kita tidak bisa begitu saja mengadopsi anjing liar yang melompat ke mobil kita. Kita bisa membawanya pulang, hanya untuk malam ini, kata Emily. Berikan dia makanan, air, tempat yang aman untuk tidur, lalu kita bisa mencari tahu apa yang harus dilakukan. Jack menjalankan tangannya melalui rambutnya. Ini gila. Kita tidak tahu apa-apa tentang anjing ini. Dia bisa sakit, berbahaya. Aku tidak akan meninggalkannya di jalan, kata Emily dengan tegas. Entah kita membawanya pulang atau aku akan duduk di sini sepanjang malam bersamanya. Jack mengenali rahangnya yang mengeras, tekad di matanya. Itu adalah ekspresi yang sama yang dia kenakan di pemakaman Michael ketika dia bersikeras untuk berbicara, meskipun orang tuanya khawatir dia terlalu emosional. Baiklah, dia mengakui. Hanya satu malam. Dan dia tinggal di garasi. Terima kasih, kata Emily, kelegaan membanjiri suaranya. Dia berbalik ke anjing itu. Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Kami akan membantumu. Anjing itu tidak menanggapi, tetapi guncangannya tampaknya sedikit berkurang saat Emily perlahan kembali ke lalu lintas. Perjalanan 10 menit ke rumah terasa tegang. Anjing itu tetap membeku di tempat,
matanya tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka masuk ke jalan masuk mereka, Jack pergi terlebih dahulu untuk membuka pintu garasi sementara Emily menunggu di dalam mobil. "Ayo, sobat," bujuknya lembut. Ketika Jack kembali, "Ayo bawa kamu masuk." Tetapi anjing itu tidak mau bergerak. Setiap kali mereka meraihnya, dia tersentak. Setelah 30 menit upaya yang gagal, kesabaran Jack menipis. "Ini tidak berhasil," bentaknya. "Kita perlu menelepon seseorang." "Tunggu," kata Emily. Dia melepas jaket ringannya dan dengan sangat perlahan mengulurkannya ke arah anjing itu. "Aku hanya akan meletakkan ini di sekitarmu, oke? Aku tidak akan menyakitimu." Yang mengejutkan mereka, anjing itu membiarkan Emily menyampirkan jaket di punggungnya dengan kelembutan yang luar biasa. Dia menyelipkan tangannya di bawah kain dan mengangkat anjing itu. Itu sangat ringan dan Emily merasakan isakan tercekat di tenggorokannya saat dia membawa tubuhnya yang gemetar ke garasi. Jack dengan tergesa-gesa mengatur beberapa selimut tua di sudut. Emily meletakkan anjing itu dengan hati-hati dan dia segera merangkak ke sudut tergelap, kembali ke dinding. "Aku akan mengambilkan air dan makanan," kata Emily, menyeka air mata dari pipinya. Jack berdiri dengan canggung di ambang pintu mengamati hewan yang ketakutan itu. "Aku masih berpikir ini adalah ide yang buruk." Ketika Emily kembali dengan semangkuk air dan sisa ayam, anjing itu belum bergerak. Dia menempatkan keduanya di dekatnya dan mundur. "Mari kita beri dia ruang," bisiknya saat mereka menutup pintu, meninggalkan lampu kecil menyala. Emily berbalik ke Jack. "Terima kasih untuk ini." Jack menghela napas, melingkarkan lengan di bahunya. "Hanya 1 malam. Besok kita mencari solusi nyata." Keduanya tidak tidur nyenyak malam itu. Emily memeriksa garasi setiap jam, hanya untuk menemukan anjing itu dalam posisi yang sama persis. Makanan dan air, tidak tersentuh, mata terbuka lebar dan waspada. Dalam cahaya redup. Sabtu pagi tiba dengan sinar matahari musim semi yang lembut menyaring melalui tirai. Emily hampir tidak tidur, memeriksa German Shepherd setiap jam sepanjang malam. Jack menemukannya pada pukul 6 pagi duduk bersila di lantai garasi yang dingin beberapa kaki jauhnya dari anjing yang masih gemetar yang tetap menempel di dinding, makanan dan air, tidak tersentuh. "Dia belum bergerak sama sekali," bisik Emily saat Jack menyerahkan secangkir kopi kepadanya, bahkan tidak untuk minum air. Jack berjongkok di sampingnya, mempelajari anjing itu dengan mata baru. Di bawah cahaya pagi, kondisi hewan itu lebih buruk daripada yang dia sadari dalam cahaya redup malam itu. Bercak bulu hilang, memperlihatkan kulit mentah di bawahnya. Bekas luka lama bersilangan di tubuhnya dan lingkaran rambut yang sangat mengganggu. Kulit melingkari lehernya. "Itu dari rantai atau kerah yang terlalu ketat," kata Emily, mengikuti tatapan Jack. "Seseorang membuatnya terikat, Jack." Jack merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya, sesak di dadanya. Itu bukan hanya simpati tetapi kemarahan. Siapa yang akan melakukan ini pada seekor hewan? "Dia perlu mandi," kata Jack. "Luka itu bisa terinfeksi dan kita perlu melihat apakah kita bisa membuatnya makan sesuatu." Emily mendongak, kejutan tampak jelas di matanya yang lelah. "Kita?" Jack mengangguk perlahan. "Hanya karena aku bilang 1 malam tidak berarti kita meninggalkannya dalam kondisi ini. Tetapi, Emily, kita tidak bisa membantunya jika dia tidak membiarkan kita mendekatinya." Selama 1 jam berikutnya, mereka menyusun rencana. Emily memasak ayam segar, menempatkan potongan-potongan kecil secara bertahap lebih dekat ke tempat dia duduk. Menjelang pertengahan pagi, anjing itu akhirnya mengambil beberapa jilatan air ragu-ragu, meskipun dia masih tidak mau menyentuh makanan. "Aku pikir kita perlu mencoba mandi sekarang," kata Emily, sebelum dia terlalu nyaman di sudut itu. Jack membuat tali darurat dari tali lembut, menciptakan lingkaran longgar. Dengan sangat menyakitkan, dia berhasil menyelipkannya di atas kepala anjing itu, sementara Emily mengalihkan perhatiannya dengan kata-kata lembut. Anjing itu gemetar hebat tetapi tidak membentak atau menggeram, sebuah fakta yang membuat Jack lebih khawatir daripada jika dia menunjukkan agresi. "Anjing normal membela diri," gumamnya saat mereka dengan lembut membujuk hewan itu ke kamar mandi. Sepertinya seseorang telah mengalahkan naluri itu darinya. Memasukkan anjing itu ke dalam bak adalah operasi yang rumit. Setiap langkah tampaknya memakan waktu beberapa menit, kaki hewan itu bergoyang di bawah kerangka tubuhnya yang kurus. Ketika mereka akhirnya mencapai kamar mandi, Jack menyalakan air hangat, sementara Emily terus berbicara dengan nada menenangkan. "Tidak apa-apa, sobat,
Ini akan terasa enak, aku janji. Saat air menyentuh bulunya, anjing itu tersentak begitu keras sehingga dia hampir menjatuhkan Emily. Rintihan bernada tinggi lolos darinya, suara yang begitu penuh ketakutan sehingga Jack segera mematikan keran. Ya Tuhan, Emily, bisiknya. Apa yang mereka lakukan padanya? Mata Emily dipenuhi air mata. Aku pikir mereka menggunakan air untuk menyiksanya, suaranya retak. Beberapa cincin perkelahian menghukum anjing dengan selang atau ancaman tenggelam. Sesuatu mengeras dalam ekspresi Jack. Tanpa berbicara, dia menggulung lengan bajunya dan berlutut di samping bak mandi. Dengan sangat perlahan dia mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu membawa kelembapan ke kaki anjing itu, membiarkannya merasakan bahwa itu hanya air hangat, bukan senjata. Tidak apa-apa, katanya dengan tegas. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Itu berlangsung hampir 1 jam. Jack akan menangkupkan sejumlah kecil air, menunjukkannya kepada anjing itu, lalu dengan lembut menuangkannya ke sebagian kecil bulu. Emily mengerjakan sabun yang paling lembut yang mereka miliki ke dalam bulu yang kusut, berhati-hati untuk menghindari luka terbuka. Secara bertahap, gemetar anjing itu mereda. Pada saat mereka membilas punggungnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketegangan yang kaku di otot-ototnya mulai mereda. Jack, lihat, bisik Emily. Anjing itu telah menutup matanya, kepalanya sedikit terkulai saat air hangat mengalir di atasnya. Itu bukan kenikmatan, belum, tetapi itu adalah penyerahan. Kepercayaan adalah kata yang terlalu kuat, tetapi di suatu tempat dalam pikirannya yang trauma dia telah memutuskan bahwa mereka tidak akan menyakitinya. Jack merasakan tenggorokannya menegang. Anak baik, gumamnya, suaranya lebih kasar dari biasanya. Ketika mereka selesai, Emily dengan hati-hati mengeringkan anjing itu dengan handuk, sementara Jack dengan cepat menelepon klinik darurat dokter hewan setempat. Kondisi anjing itu memerlukan perhatian segera. Mereka bisa menemui kita pada siang hari, kata Jack, menutup telepon. Emily mendongak dari tempat dia berlutut di samping anjing itu. Apa yang akan kita lakukan? Jack tidak menjawab secara langsung. Dia akan membutuhkan nama untuk dokumen. Sesuatu menghangat di dada Emily. Aku berpikir mungkin Tyson. Jack mengangkat alis. Itu adalah nama mitra K9 saudara laki-lakiku, yang sebelum Ranger. Suara Emily melembut. Jack mengangguk, mempelajari anjing itu dengan mata baru. Tyson, begitu. Membawa Tyson ke mobil adalah tantangan lain, tetapi dibandingkan dengan mandi, itu terasa seperti kemajuan. Begitu berada di klinik, wajah dokter hewan itu menjadi semakin serius saat dia memeriksanya. Anjing ini telah melalui neraka, kata Dr. Martinez terus terang, menunjuk ke gambar röntgen, fraktur lama yang sembuh tanpa perawatan, bekas luka yang konsisten dengan perkelahian anjing, kekurangan gizi yang parah, dan cacing hati yang akan membutuhkan perawatan mahal. Jack merasakan Emily menegang di sampingnya, menunggu keberatannya tentang biaya. Apa prognosisnya? Tanyanya. Dengan perawatan yang tepat, bagus. Semangatnya tidak patah, hanya terluka dalam. Jari-jari lembut dokter hewan itu menemukan benjolan kecil di bawah kulit Tyson di tengkuk lehernya. Dia memiliki microchip. Tangan Emily meraih Jack, meremasnya dengan erat. Ini bisa berarti pemilik mencarinya atau konfirmasi siapa yang telah menyakitinya. Setelah memindai chip, Dr. Martinez mengerutkan kening. Aneh. Itu terdaftar tetapi data basah hanya menunjukkan informasi parsial. Nama yang dimulai dengan Ty, dan 3 digit pertama nomor telepon. Aneh, ulang Emily, menatap anjing yang mengawasinya dengan mata waspada tetapi entah bagaimana penuh harapan. Sungguh luar biasa bahwa dia mempercayai manusia sama sekali setelah apa yang telah dia lalui. Dokter hewan melanjutkan, perawatannya tidak akan murah. Terapi cacing hati saja akan menelan biaya hampir $1.000. Jack merasakan beban tekanan keuangan mereka baru-baru ini, spreadsheet yang menunjukkan tabungan yang menipis, kartu kredit yang hampir mencapai batas maksimal. Kemudian dia menatap Tyson, pada hewan yang entah bagaimana menemukan keberanian untuk melompat ke mobil khusus mereka pada malam yang khusus itu. Kita akan mencari jalan keluarnya, katanya, mengejutkan dirinya sendiri seperti halnya Emily. Katakan saja apa yang dia butuhkan. Dalam perjalanan pulang, dengan Tyson beristirahat di atas selimut di kursi belakang, Emily berbalik ke Jack. Itu adalah pertama kalinya kamu mengatakan, kita, tentang memeliharanya. Jack terdiam beberapa saat. Aku tidak menjanjikan selamanya,
Tetapi aku belum siap untuk menyerah padanya. Seolah memahami kata-katanya, ekor Tyson bergerak hanya sedikit sentakan. Tetapi gerakan sukarela pertama yang mereka lihat yang tidak didorong oleh rasa takut, dan dalam gerakan kecil itu sesuatu bergeser. Bagi mereka bertiga, 2 minggu berikutnya terbentang dalam tarian hati-hati langkah kecil ke depan dan mundur tiba-tiba. Pemulihan fisik Tyson dimulai dengan perawatan cacing hati. Dr. Martinez telah meresepkan suntikan yang menyakitkan, yang membuatnya lesu dan demam. Setiap malam Emily akan duduk di samping tempat tidurnya di sudut ruang tamu mereka, membaca dengan suara keras dari materi persiapan kelasnya, hanya agar dia bisa mendengar suara lembut. Jack bersikeras untuk memindahkan Tyson dari garasi ke dalam rumah yang tepat, mengejutkan Emily dengan perubahan hatinya yang tiba-tiba. Dia pantas berada di tempat kita bisa mengawasinya, hanya itu yang dikatakan Jack ketika Emily mempertanyakannya. Pada malam keempat, mereka menyaksikan yang pertama dari mimpi buruk Tyson. Itu dimulai dengan rengekan rendah, kemudian meningkat menjadi bantingan keras, kakinya memompa seolah berlari untuk hidupnya, lolongan putus asa lolos dari tenggorokannya. Ketika Emily mencoba membangunkannya, matanya terbuka dengan teror sedemikian rupa sehingga dia tersandung ke belakang. Tidak apa-apa, Tyson, bisiknya, air mata mengalir di wajahnya. Kamu aman sekarang. Tetapi pada saat-saat di antara tidur dan bangun, Tyson tidak berada di ruang tamu mereka. Dia berada di tempat lain, tempat yang membuatnya meringkuk dan gemetar selama berjam-jam sesudahnya. Pada akhir minggu pertama, Tyson telah membangun rutinitas yang hati-hati. Dia akan makan, tetapi hanya jika mangkuk ditempatkan di sudutnya dan mereka menjauh. Dia akan membiarkan Emily mengganti perbannya, memegang dengan sempurna masih dengan penyerahan pasrah daripada kepercayaan. Yang paling mencolok adalah reaksinya terhadap suara-suara tertentu, dentingan logam seperti kunci atau gesper sabuk Jack yang akan membuatnya berebut untuk bersembunyi di bawah meja kopi. Suatu kali, ketika Jack secara tidak sengaja menjatuhkan panci di dapur, Tyson buang air kecil karena ketakutan sebelum menyusupkan dirinya ke ruang sempit di belakang sofa, menolak untuk keluar. Selama berjam-jam dia telah dipukuli dengan benda-benda logam. Dr. Martinez menegaskan selama kunjungan tindak lanjut mereka. Mungkin pipa, tubuhnya ingat, bahkan jika pikirannya yang sadar mencoba untuk melupakan. Tekanan keuangan dari perawatan Tyson mulai terlihat. Jack menghabiskan malam larut di meja dapur dengan laptopnya terbuka, menggerakkan angka-angka di sekitar seperti bidak catur dalam permainan yang kalah. Emily menemukannya di sana pada pukul 2 pagi menatap layar dengan mata merah. Kita akan baik-baik saja, katanya, meletakkan tangannya di bahunya yang tegang. Jack menghela napas, bersandar padanya. Dana darurat hampir habis dan kartu kredit hampir mencapai batas maksimal. Aku bisa mengambil beberapa jam bimbingan, Emily menawarkan, dan kita bisa mengurangi. Ini bukan hanya Tyson, Jack menyela, suaranya kasar karena kelelahan, itu semuanya. Pekerjaan baru tidak berjalan seperti yang aku harapkan. Struktur komisi yang mereka janjikan tidak terwujud. Emily merasakan beban dingin menetap di perutnya. Hidup mereka yang hati-hati, rencana mereka, semuanya tiba-tiba terasa genting. Namun ketika dia melirik Tyson, meringkuk di tempat tidurnya tetapi mengawasi mereka dengan mata waspada yang tidak melewatkan apapun, dia tidak bisa membayangkan tidak memilikinya di sana. Kita akan mencari jalan keluarnya, katanya dengan lebih percaya diri daripada yang dia rasakan. Kita selalu melakukannya. Terobosan datang pada hari ke-10. Emily sedang membuat surat kabar di sofa ketika dia tanpa sengaja menjatuhkan pena merahnya. Itu menggelinding di lantai, berhenti di dekat tempat tidur Tyson. Tanpa diminta, Tyson bangkit, mengambil pena dengan lembut di mulutnya dan membawanya kembali padanya. Tindakan sederhana itu, begitu normal untuk seekor anjing, begitu luar biasa untuk seseorang yang hanya mengenal kekejaman, membuat Emily terdiam. Dia menerima pena itu dengan jari-jari gemetar. Terima kasih, bisiknya. Sesuatu berkedip di mata Tyson, bukan hanya rasa takut atau pasrah, tetapi percikan sesuatu yang mungkin, dengan waktu, menjadi kegembiraan. Malam itu dia makan malamnya sementara mereka tetap berada di ruangan itu, tanda kecil tetapi signifikan dari kepercayaan yang tumbuh. Perkembangan yang paling tak terduga datang dari Jack, pria yang awalnya menolak bahkan satu malam untuk berlindung. Tyson sekarang menghabiskan malamnya di lantai di samping tempat tidur anjing itu, berbicara dengan nada rendah tentang harinya tetapi tentang kekhawatirannya, hal-hal yang bahkan belum dia bagikan dengan Emily. Mungkin lebih mudah untuk curhat kepada seseorang yang tidak dapat menanggapi dengan penilaian atau saran, atau mungkin dalam semangat Tyson yang rusak Jack mengenali sesuatu dari ketakutan masa kecilnya sendiri. Ayahku akan pulang mabuk dan kami semua akan bersembunyi.
Emily mendengar suatu malam saat dia berhenti di lorong, dan aku mengerti. Sobat, aku tahu bagaimana rasanya takut di tempat yang seharusnya aman. Situasi tetangga meletus pada Selasa sore yang cerah. Emily berada di halaman belakang dengan Tyson, yang akhirnya memberanikan diri keluar tanpa gemetar. Mereka mengambil langkah-langkah kecil bersama di seberang rumput ketika suara Nyonya Patterson terdengar tajam di atas pagar. Apakah itu anjing ganas yang kudengar di malam hari, yang melolong seperti sedang dibunuh? Emily berbalik untuk melihat wajah wanita yang lebih tua mengintip melewati bilah kayu, terjepit karena tidak setuju di bawah rambut peraknya yang disisir dengan sempurna. Dia mengalami mimpi buruk, Nyonya Patterson. Dia diselamatkan. Wanita itu mendengus. Ya, dia terdengar berbahaya dan aku telah melihat laporan berita tentang anjing petarung. Begitu mereka dilatih untuk menjadi kejam, mereka tidak dapat dipercaya. Tyson menempel di kaki Emily, merasakan ketegangannya. Dia tidak berbahaya, dia trauma. Sama saja jika menyangkut keselamatan anak-anak, balas Nyonya Patterson. Cucuku berkunjung, kau tahu. Sebelum Emily dapat menanggapi, wanita yang lebih tua itu menghilang, meninggalkan simpul kekhawatiran dingin di perut Emily. Dia tahu seberapa cepat rumor menyebar di lingkungan mereka yang erat. Petugas kendali hewan tiba keesokan harinya sementara Jack sedang bekerja. Petugas Ramirez lebih muda dari Emily, dikelilingi dengan mata ramah yang menilai Tyson dengan hati-hati. Seseorang melaporkan anjing yang berbahaya, tanyanya, melirik Tyson, yang berdiri waspada, tetapi tidak agresif, di belakang Emily. Tetangga kami, jelas Emily, suaranya tegang. Tyson mengalami mimpi buruk. Dia berteriak dalam tidurnya. Dia diselamatkan, masih dalam pemulihan. Petugas Ramirez berjongkok perlahan, membiarkan Tyson mendekat dengan kecepatannya sendiri. Korban cincin perkelahian? Emily mengangguk, terkejut dengan wawasannya. Bagaimana kamu tahu? Bekas lukanya. Cara dia membawa dirinya, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya, membiarkan Tyson mengendusnya dengan hati-hati. Anjing ini tidak agresif. Dia takut dan terluka, tapi dia lembut. Kelegaan membanjiri Emily. Jadi kamu tidak akan membawanya? Tidak, tapi aku perlu melihat catatan. Emily membeku seketika. Bagaimana kelanjutan penyelidikan itu? Ekspresi Sarah berubah muram. Petugas itu meninggal sebelum kasusnya bisa dibawa ke pengadilan. Kecelakaan mobil. Ruangan terasa berputar di bawah kaki Emily. Siapa nama petugas itu? Tanyanya, meskipun entah kenapa dia sudah tahu jawabannya. Michael Charter, jawab Sarah. Dia sudah membuat kemajuan besar dalam kasus itu. Setelah dia meninggal, semuanya berantakan. Tidak ada yang bisa menemukan informan rahasianya, dan Mercer menghilang. Emily tidak bisa bicara, tidak bisa bernapas. Michael, kakakku. Sarah masih berbicara, tetapi kata-kata itu hanya menjadi gelombang samar bagi Emily saat dia menatap Tyson, tiba-tiba melihatnya dengan cara yang baru. Apakah dia tahu? Apakah itu sebabnya dia memilih mobil mereka? Malam itu, Jack pulang dan menemukan Emily duduk di lantai di samping Tyson, satu tangannya dengan lembut membelai kepala anjing itu. Dia mendongak dengan mata sembab dan menceritakan semua yang Sarah katakan. Kau pikir anjing ini entah bagaimana terhubung dengan kasusnya Michael? Tanya Jack, suaranya lembut dan penuh perhatian. Aku pikir dia mungkin bagian dari bukti, kata Emily. Waktunya cocok, deskripsinya cocok. Dia membelai kepala Tyson. Dan itu akan menjelaskan mengapa dia melompat ke mobil kita. Jack, aku mirip Michael, suaraku mirip dia. Mungkin di tingkat tertentu Tyson mengenalinya. Jack duduk di samping mereka, mencerna informasi itu. Banyak yang harus dipertimbangkan. Ada lagi, kata Emily pelan. Aku menelepon orang tua kita setelah Sarah pergi. Mereka ingat Michael menyebutkan seekor anjing gembala Jerman tertentu yang ingin dia gunakan sebagai bukti, atau anjing yang telah digunakan sebagai umpan tetapi terlalu lembut untuk bertarung. Suaranya tercekat. Dia berusaha menyelamatkannya, Jack. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, dengan Tyson tidur di tempat tidurnya di dekat mereka, Jack mengangkat topik yang dihindari Emily. Jika Tyson benar-benar bagian dari penyelidikan Michael, itu bisa berbahaya, Jika Mercer masih berkeliaran. Aku tahu, sela Emily, menatap langit-langit.
Tapi apa yang harus kulakukan, Jack? Meninggalkannya seperti yang lain? Jack terdiam sesaat. Tidak, katanya akhirnya. Tapi kita harus berhati-hati. Jika kakakmu sedang membangun kasus, mungkin masih ada bukti di luar sana. Keterlibatan komunitas dimulai secara tak terduga dengan unggahan di Facebook oleh Emily, meminta sumbangan selimut bekas untuk anjing yang diselamatkan. Dia tidak membagikan seluruh kisah Tyson, hanya mengunggah foto yang diambil dari sudut yang tepat yang menunjukkan kemajuan pemulihannya tanpa menyoroti lukanya. Tanggapannya langsung dan luar biasa. Dalam beberapa hari, mereka tidak hanya mendapatkan selimut, tetapi juga mainan, tawaran makanan khusus, layanan perawatan gratis, dan yang paling mengejutkan, amplop berisi uang tunai dan kartu hadiah yang ditinggalkan secara anonim di beranda mereka. Sarah Jenkins membantu mengorganisir penggalangan dana yang tepat di toko hewan peliharaan setempat, tempat Emily membagikan versi cerita Tyson yang sudah disanitasi. Dia dengan hati-hati menghindari menyebut Michael atau hubungan apapun dengan penyelidikan yang sedang berlangsung, hanya berfokus pada perjalanan luar biasa anjing itu menuju kepercayaan. Pada akhir hari, mereka telah mengumpulkan cukup uang untuk menutupi sisa biaya medis Tyson dengan uang yang tersisa. Di antara para peserta adalah seorang pria pendiam berusia 60-an yang mendekat saat kerumunan mulai menipis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai detektif Frank Morrison, yang sudah pensiun. Aku bekerja dengan kakakmu, katanya tanpa basa-basi, matanya beralih ke Tyson dengan minat yang tajam. Michael adalah salah satu orang baik. Emily merasakan dadanya sesak. Apakah Anda tahu tentang penyelidikannya? Morrison mengangguk sedikit. Tidak secara resmi. Kami berbicara. Kasus terakhir itu sangat berarti baginya. Dia berjongkok dengan hati-hati di dekat Tyson, yang mengamatinya tanpa rasa takut. Anjing gembala Jerman adalah spesialisasinya. Dia punya cara dengan mereka. Apakah dia memberitahu Anda tentang anjing tertentu ini? Tanya Emily, harapan membara. Mata Morrison tidak pernah lepas dari Tyson. Tidak dengan nama, tetapi dia menyebutkan seekor anjing gembala yang ingin dia selamatkan, yang bisa menjadi kunci untuk menjatuhkan operasi Mercer. Dia menegakkan tubuh dengan sedikit mengerutkan kening. Aku pensiun tepat setelah kecelakaan Michael. Beberapa hal terasa tidak beres bagiku tentang cara kasus itu ditangani setelahnya. Dia menyerahkan kartu nama kepada Emily dengan nomor yang ditulis tangan di bagian belakang. Jika Anda mengingat sesuatu yang spesifik, apapun yang mungkin diceritakan Michael kepada Anda atau sesuatu yang tidak biasa tentang kapan anjing ini menemukan Anda, hubungi saya. Malam itu, saat Emily menceritakan percakapan itu kepada Jack, Tyson tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya tegak. Sebuah siulan khas terdengar dari suatu tempat di luar, 3 nada tinggi, rendah, tinggi. Reaksi Tyson langsung dan mengejutkan. Dia bergegas ke jendela, ekornya bergoyang dengan tujuan, bukan karena takut. Jack, bisik Emily, aku belum pernah melihatnya melakukan itu sebelumnya. Jack dengan hati-hati bergerak ke jendela, mengintip ke jalan yang gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tetapi Tyson tetap waspada, merengek pelan. Seluruh tingkah lakunya berubah. Seolah-olah dia mendengar perintah yang lama terlupakan, yang membangkitkan ingatan otot yang telah dikubur oleh pikirannya yang trauma. Michael melatih mitra ke-9-nya dengan siulan khusus, kata Emily perlahan. Setiap perintah memiliki pola yang unik. Jack meraih teleponnya. Aku akan menelepon Morrison. Penyelidikan semakin dalam secara diam-diam selama seminggu berikutnya. Detektif Morrison menghubungkan mereka dengan seorang petugas yang bertugas aktif bernama Rodriguez yang memiliki keterlibatan periferal dalam kasus Michael. Bersama-sama mereka mulai menyusun fragmen-fragmen, metode pelatihan spesifik yang digunakan Michael, garis waktu penyelidikannya, dan yang paling mengganggu, bukti bahwa kecelakaan Michael mungkin bukan kecelakaan sama sekali. Mercer punya koneksi, jelas Rodriguez selama percakapan yang tenang di beranda mereka. Uang untuk membuat masalah menghilang. Selama itu semua, Tyson terus pulih, secara fisik dan emosional. Anjing yang dulu terlalu takut untuk makan, dan keberadaan mereka sekarang disambut Emily di pintu setiap sore, ekornya bergoyang dengan kepercayaan diri yang meningkat. Dia masih memiliki batasan. Gerakan tiba-tiba bisa membuatnya lari dan suara-suara tertentu akan selalu memicu respons ketakutannya. Tetapi ada kewaspadaan baru padanya, seolah-olah beberapa bagian penting dari jiwanya telah terbangun kembali. Yang paling luar biasa adalah hubungannya dengan Jack, konsultan keuangan, yang awalnya melihat Tyson sebagai komplikasi yang tidak diinginkan, sekarang menghabiskan waktu istirahat makan siangnya untuk pulang dan mengajak anjing itu jalan-jalan singkat.
Emily sering menemukan mereka di halaman belakang. Jack dengan sabar mendorong Tyson untuk bermain dengan bola tenis dan merayakan setiap kemenangan kecil dengan antusiasme yang biasanya disediakan untuk pencapaian hidup yang besar. Dia mengambilnya sendiri hari ini, umum Jack suatu malam, wajahnya berseri-seri dengan kebanggaan, atau membawanya kembali kepadaku. Emily memperhatikan mereka bersama, hatinya penuh. Apapun yang membawa Tyson kepada mereka, kesempatan, takdir, atau sesuatu yang lebih disengaja, dia tidak bisa membayangkan hidup mereka tanpa dia sekarang. Namun, di balik kebahagiaan yang tumbuh, bayangan mengintai, jika Tyson benar-benar terhubung dengan penyelidikan Michael yang belum selesai, dan jika kecelakaan Michael bukanlah kecelakaan sama sekali, mereka berpotensi menyembunyikan bukti yang lebih disukai orang-orang berbahaya untuk tetap terkubur. Pertanyaannya bukan hanya apakah mereka bisa menyembuhkan Tyson, tetapi apakah kebenaran yang diwakilinya pada akhirnya bisa menempatkan mereka semua pada risiko. Konfrontasi itu terjadi pada suatu sore hari Selasa yang basah kuyup karena hujan, tepat 37 hari setelah Tyson melompat ke mobil mereka. Emily sedang membereskan kertas-kertas di meja dapur sementara Tyson tertidur di dekatnya. Tubuhnya sekarang cukup terisi sehingga tulang rusuknya tidak lagi menonjol dengan menyakitkan melalui bulunya. Bel pintu berdering, membuat Tyson langsung waspada. Kepalanya miring tetapi tidak takut peningkatan yang luar biasa dari anjing yang dulu bersembunyi pada setiap suara yang tak terduga. Aku akan membukanya, panggil Emily kepada Jack, yang sedang melakukan panggilan kerja di kantor. Rumah. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan seorang pria tinggi tegap berusia 40-an berpakaian jaket yang tampak mahal, meskipun hujan. Rambutnya yang dipotong pendek berwarna abu-abu menghiasi wajah yang mungkin tampan jika bukan karena dinginnya mata biru pucatnya. Bisakah saya membantu Anda? Tanya Emily secara naluriah, menjaga pintu tetap tertutup sebagian. Pria itu tersenyum tanpa kehangatan. Saya yakin Anda memiliki anjing saya. Emily merasakan tenggorokannya tercekat. Maaf. Anjing gembala Jerman saya. Dia hilang sekitar 6 minggu yang lalu. Pria itu meraih ke dalam jaketnya, mengeluarkan sebuah folder. Saya sudah mencari di mana-mana. Lalu saya melihat foto-foto penggalangan dana Anda secara online. Emily menerima folder itu dengan jari-jari yang mati rasa, membukanya dan menemukan surat-surat pendaftaran, catatan vaksinasi, dan foto-foto Tyson yang lebih sehat berdiri di samping orang asing ini. Namanya Gunner, lanjut pria itu, ras murni, bernilai cukup banyak uang. Saya sangat terpukul sejak dia melarikan diri. Dari belakangnya, Emily mendengar suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya, geraman rendah yang bergemuruh. Dia berbalik dan melihat Tyson berdiri di lorong. Tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri, matanya tertuju pada orang asing itu dengan teror dan amarah yang tak salah lagi. Dia sepertinya mengingat Anda, kata Emily, suaranya lebih tenang dari yang dia rasakan, meskipun tidak dengan senang hati. Ekspresi pria itu mengeras. Anjing bisa bingung. Saya Raymond Mercer. Saat dia mengulurkan tangannya, yang tidak disambut Emily, sesuatu berkedip di matanya, kepuasan atas pengakuan Emily atas namanya. Saya lihat Anda pernah mendengar tentang saya. Jack muncul di belakang Emily, waspada oleh geraman Tyson yang berkelanjutan. Apa yang terjadi? Ini Tuan Mercer, kata Emily, menekankan nama itu, dia mengklaim Tyson adalah miliknya. Wajah Jack menjadi pucat pasi, tetapi suaranya tetap tenang. Kami menemukannya sebagai anjing liar. Dia sangat disiksa. Senyum Mercer mengencang. Hal-hal yang disayangkan terjadi ketika anjing melarikan diri. Hidup di jalanan itu berat. Dia menunjuk ke folder yang masih dipegang Emily. Seperti yang bisa Anda lihat, saya memiliki semua dokumentasi yang tepat. Microchip akan mengkonfirmasinya. Pendaftaran microchip tidak lengkap, balas Jack, hanya tanggal dan nomor telepon parsial. Kesalahan database, kata Mercer dengan lancar, mudah diperbaiki. Saya sudah mengajukan laporan yang tepat ke pengendalian hewan. Mereka akan menghubungi Anda. Pandangannya beralih melewati mereka ke Tyson, yang terus menggeram. Dia terlihat jauh lebih baik. Anda telah melakukan pekerjaan yang baik merehabilitasi properti saya. Kata, properti, mengirimkan rasa dingin melalui Emily. Dia bukan properti, dia makhluk hidup. Anda menyiksa dan menelantarkannya. Fasad menyenangkan Mercer sedikit tergelincir. Hati-hati dengan tuduhan, Nona Carter. Itu bisa dianggap memfitnah. Penggunaan namanya, yang tidak dia berikan kepadanya, menggantung di udara di antara mereka.
Mercer tersenyum lagi, kali ini dengan ancaman yang jelas. Saya telah melakukan riset saya, sama seperti kakak Anda. Jack maju selangkah secara protektif. Saya pikir Anda harus pergi. Mercer mengangkat bahu tanpa khawatir. Saya akan kembali dengan pengendalian hewan atau polisi jika perlu. Anjing itu secara hukum milik saya. Dia berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Saya akan berhati-hati saat mengemudi di malam hari. Ngomong-ngomong, jalan-jalan ini bisa sangat berbahaya. Tanyakan saja pada kakak Anda. Setelah dia pergi, Emily ambruk ke kursi, gemetar tak terkendali. Tyson mendekat, menekan kakinya dengan rengekan lembut. Dia membunuh Michael, bisiknya, dia hampir mengakuinya. Jack sudah menelepon detektif Morrison, menjelaskan apa yang telah terjadi. Ketika dia menutup telepon, ekspresinya suram. Morrison mengatakan Mercer terlalu memiliki koneksi yang baik secara lokal. Jika dia memiliki dokumentasi, bahkan yang dipalsukan, dia mungkin bisa mendapatkan Tyson kembali melalui jalur hukum. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi, kata Emily dengan sengit. Kau lihat bagaimana reaksi Tyson. Dia akan mengirimnya kembali untuk disiksa atau lebih buruk. Pertempuran hukum dimulai dengan kecepatan yang menakutkan. Keesokan paginya, seorang petugas pengendalian hewan bukan petugas Ramirez yang simpatik tetapi seorang wanita tegas bernama Kramer tiba dengan perintah pengadilan yang menuntut agar Tyson diserahkan sambil menunggu penentuan kepemilikan. Anda tidak mengerti, mohon Emily, pria yang mengaku sebagai pemiliknya adalah Raymond Mercer. Dia menjalankan arena pertarungan anjing. Dia berbahaya. Ekspresi petugas Kramer tetap tanpa ekspresi. Ini adalah tuduhan serius, Nona. Tuan Mercer adalah seorang pengusaha yang dihormati dengan tidak ada catatan kriminal. Kecuali Anda memiliki bukti atas tuduhan ini, saya tidak punya pilihan selain menegakkan perintah ini. Jack maju selangkah. Kami meminta audiensi di depan hakim. Kami memiliki hak untuk menentang ini. Anda memiliki hak itu, petugas Kramer mengakui, tetapi hewan itu akan ditahan di penampungan daerah sampai pengadilan membuat keputusannya. Dia akan memburuk di sana, Emily berpendapat dengan putus asa. Dia baru saja mulai pulih dari trauma parah. Pada akhirnya, Sarah Jenkins, dari tempat penampungan, yang menyelamatkan mereka, sementara tiba tepat ketika petugas Kramer bersiap untuk membawa Tyson. Dia menggunakan ketentuan asuh darurat untuk kasus pelecehan. Saya akan bertanggung jawab penuh, Sarah meyakinkan petugas Kramer. Dia akan tetap dalam tahanan saya sampai sidang. Apa yang tidak disebutkan Sarah sampai setelah petugas itu pergi adalah bahwa dia tidak punya niat untuk memindahkan Tyson dari perawatan Emily dan Jack. Saya akan mencantumkan diri saya sebagai pengawas asuh, tetapi dia tetap di sini. Mercer tidak akan mencari dia di rumah Anda jika dia mengira anjing itu bersama saya. Tanggal pengadilan ditetapkan untuk hari Senin berikutnya. Selama akhir pekan mereka mengumpulkan setiap sumber daya yang mereka bisa. Dr. Martinez memberikan catatan medis terperinci yang mendokumentasikan penyiksaan Tyson. Detektif Morrison menghubungi mantan kolega. Emily menghubungi mitra lama Michael, yang mengingat rincian penyelidikan. Michael sudah dekat, jelas petugas William selama percakapan yang tenang di ruang tamu mereka, dia memiliki bukti yang menghubungkan Mercer ke setidaknya 3 operasi perkelahian. Tetapi saksi kunci menghilang setelah kecelakaan Michael, dan loker bukti secara misterius rusak dalam ledakan pipa. Itu menghancurkan beberapa bukti fisik. Bagaimana dengan catatan digital? Tanya Jack. Latar belakang keuangannya membuatnya berpikir dalam hal jejak kertas. Williams melirik Morrison. Sebagian besar hilang bersama Michael. Dia berhati-hati, menyimpan semuanya dengan hati-hati. Dia pasti punya cadangan. Emily bersikeras, Michael sangat teliti tentang segalanya. Morrison mengangguk perlahan. Departemen mencari apartemennya, komputernya, tidak ada. Sidang pada hari Senin adalah urusan yang menegangkan. Mercer tiba dengan seorang pengacara mahal dan dokumentasi tambahan yang membuktikan kepemilikannya atas Gunner. Hakim Harmon, seorang wanita tegas berusia 60-an, meninjau dokumen dengan perhatian yang cermat. Pendaftaran microchip tidak teratur, catatnya, mengintip di atas kacamatanya ke pengacara Mercer, baru-baru ini diperbarui untuk menunjukkan Tuan Mercer sebagai pemiliknya. Kesalahan administrasi, Yang Mulia, jelas pengacara itu dengan lancar, langsung diperbaiki begitu Tuan Mercer menemukan keberadaan anjingnya. Dr. Martinez bersaksi tentang cedera Tyson, patah tulang lama, jaringan parut,
konsisten dengan perkelahian anjing, tanda-tanda penyiksaan jangka panjang. Namun tanpa bukti langsung yang menghubungkan luka-luka ini dengan Mercer, Hakim tampak tidak yakin. Meskipun mengganggu, kata Hakim Harmon, luka-luka ini bisa saja terjadi setelah anjing itu lolos dari perawatan Tuan Mercer. Harapan memudar ketika pintu ruang sidang terbuka dan petugas Rodriguez masuk, didampingi oleh seorang pemuda yang tampak gugup. Yang mulia, Rodriguez mengumumkan, kami memiliki bukti baru yang relevan dengan kasus ini. Pemuda itu diperkenalkan sebagai Jason Cooper, mantan karyawan bisnis Lanskap Mercer dan, yang lebih signifikan, informan rahasia Michael Charter, yang lama dianggap mati. Saya sudah bersembunyi, Cooper menjelaskan, suaranya hampir tidak terdengar. Setelah kecelakaan petugas Charter, saya tahu saya akan menjadi yang berikutnya. Hakim Harmon membungkuk ke depan, dan Anda maju sekarang karena? Karena saya melihat postingan tempat penampungan tentang anjing gembala Jerman. Scout itulah yang petugas Charter memanggilnya. Dia menggunakannya untuk membangun kasus. Ruang sidang menegang. Saat Cooper menjelaskan, Michael telah menemukan Scout bukan Tyson, bukan Gunner di salah satu properti Mercer, yang digunakan sebagai anjing umpan karena dia tidak mau bertarung. Menyadari kecerdasan anjing itu, Michael diam-diam melatihnya untuk mengidentifikasi lokasi dan bukti. Anjing itu memiliki tali kekang khusus dengan kamera. Cooper mengatakan petugas Charter sedang mengumpulkan rekaman operasi perkelahian. Wajah Mercer menjadi keras, pengacaranya berbisik dengan mendesak di sampingnya. Apakah Anda memiliki rekaman ini? Tanya Hakim Harmon. Cooper menggelengkan kepalanya. Itu ada di flash drive yang petugas Charter bawa bersamanya. Setelah kecelakaan, itu menghilang. Kesaksian itu meyakinkan tetapi masih berdasarkan keadaan. Tanpa flash drive, tanpa bukti langsung keterlibatan Mercer dalam perkelahian anjing atau kecelakaan Michael, kasus itu tetap genting. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya. Saat Cooper menggambarkan salah satu properti tempat perkelahian diadakan, dia menyebutkan siulan khas yang digunakan Mercer untuk mengendalikan anjing-anjing yang berkelahi. 3 nada, kata Cooper, tinggi, rendah, tinggi. Semua anjing akan menjadi gila ketika mereka mendengarnya. Mata Emily melebar. Dia menoleh ke pengacaranya, berbisik dengan mendesak. Setelah ragu-ragu sejenak, pengacara itu berbicara kepada pengadilan. Yang mulia, kami meminta izin untuk membawa anjing yang bersangkutan ke ruang sidang untuk demonstrasi. Hakim Harmon mengerutkan kening. Ini sangat tidak teratur, penasihat. Ini langsung mengarah ke pertanyaan tentang sejarah anjing itu dan kepemilikan yang sebenarnya. Yang mulia. Setelah mempertimbangkan, hakim mengizinkannya. Jack pergi sebentar, kembali dengan Tyson dengan tali. Transformasi pada anjing itu luar biasa. Meskipun masih kurus, bulunya sekarang bersinar dengan kesehatan dan dia bergerak dengan kepercayaan diri yang meningkat di samping Jack. Tuan Cooper, kata pengacara Emily, bisakah Anda menghasilkan ulang siulan yang Anda gambarkan? Cooper ragu-ragu, melirik dengan gugup ke Mercer yang pengacaranya keberatan dengan keras. Yang mulia, ini tidak masuk akal. Reaksi anjing terhadap siulan tidak membuktikan apa-apa tentang kepemilikan. Hakim Harmon menolak keberatan itu. Saya akan mengizinkannya, lanjutkan, Tuan Cooper. Pemuda itu mengerutkan bibirnya dan menghasilkan siulan 3 nada. Efek pada Tyson langsung dan mengejutkan. Alih-alih merespons dengan rasa takut atau agresi, dia duduk dengan perhatian, lalu bergerak dengan tujuan ke saku jaket Jack, hidungnya mendorong dengan mendesak. Dia mencari sesuatu, Emily menyadari dengan lantang. Hakim Harmon membungkuk ke depan, tertarik. Apa yang dia cari? Pikiran Emily berlomba kembali ke kesaksian Cooper, tali kekang, kamera, bukti yang telah dikumpulkan Michael. Ingatan muncul kembali, Michael menunjukkan kepadanya bagaimana dia melatih mitra K9-nya untuk menemukan benda tersembunyi. Flash drive, katanya. Tyson, Scott dilatih untuk menemukan drive itu. Ketika dia mendengar siulan itu, Mercer bangkit tiba-tiba. Ini konyol. Anjing itu jelas merespons. Aku di sini, Jack, bisiknya, meskipun dia tidak yakin Jack bisa mendengarnya. Semuanya akan baik-baik saja, kamu akan baik-baik saja. Keyakinan dalam suaranya menyembunyikan rasa takut yang mengancam akan meluap. Dia tetap tinggal sampai seorang perawat dengan lembut memberitahunya bahwa jam besuk telah selesai, berjanji akan menelepon jika ada perubahan kondisi pada Jack. Di luar rumah sakit, langit terbuka,
Hujan turun deras seperti badai yang mencerminkan badai yang terjadi dalam diri Emily. Dia duduk di mobilnya di garasi parkir, tiba-tiba teringat pada Tyson yang sendirian di rumah dalam kekacauan karena Jack kolaps. Dia meninggalkannya tanpa makanan atau minuman, bahkan tanpa ucapan selamat tinggal yang layak. Perjalanan pulang sangat berbahaya. Badai musim semi telah meningkat, membanjiri jalan-jalan dan mengurangi jarak pandang hanya beberapa kaki. 2 kali Emily harus menepi, tidak dapat melihat karena kombinasi hujan dan air mata. Pada saat dia berbelok ke jalan rumah mereka, sudah lewat tengah malam dan badai telah memadamkan listrik di lingkungan itu, meninggalkannya dalam kegelapan yang menakutkan. Saat dia mendekati rumah mereka, Emily menyadari dengan ngeri bahwa pintu depan terbuka, sedikit berayun tertiup angin. Apakah dia meninggalkannya terbuka karena panik atau ada seseorang yang masuk rumahnya? Dengan tangan gemetar, dia masuk ke jalan masuk, menyalakan lampu depan untuk menerangi pintu masuk. Tyson, panggilnya, melangkah hati-hati ke rumah yang gelap itu. Tyson, kamu di mana? Tidak ada gonggongan balasan, tidak ada derak kuku di lantai kayu keras. Rumah itu sunyi, kecuali suara hujan yang menghantam atap. Emily meraba-raba teleponnya, menggunakan senternya untuk mencari di setiap ruangan. Dapur seperti yang dia tinggalkan saat makan malam, persiapan ditinggalkan di konter. Ruang tamu tidak terganggu, tetapi ketika dia mencapai tempat tidur Tyson di sudut, tempat itu kosong. Dengan kepanikan yang semakin besar, Emily mencari setiap ruangan, setiap lemari, memanggil nama Tyson dengan keputusasaan yang semakin meningkat. Dia hilang. Kesadaran itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Apakah dia melarikan diri, bingung dengan kolapsnya Jack? Apakah seseorang membawanya atau, lebih buruk lagi, apakah Mercer entah bagaimana menggunakan kekacauan itu untuk merebut kembali apa yang dianggapnya sebagai miliknya? Emily merosot ke lantai di samping tempat tidur Tyson yang kosong, menggenggam mainan favoritnya, bola tenis bekas yang diberikan Jack kepadanya. Krisis ganda, Jack berjuang untuk hidupnya di rumah sakit dan Tyson hilang, terlalu berat untuk ditanggung. Untuk pertama kalinya sejak kematian Michael, Emily merasa benar-benar sendirian. Pagi tidak membawa kelegaan. Badai telah meningkat semalam dan laporan tentang banjir memenuhi berita lokal. Emily telah menghabiskan waktu berjam-jam mencari di lingkungan itu, memanggil nama Tyson sampai suaranya serak, menunjukkan fotonya kepada siapapun yang berani menghadapi cuaca. Tidak ada yang melihatnya. Pada pukul 7 pagi dia menelepon Sarah Jenkins menjelaskan situasinya sambil menangis. Aku akan memberitahu semua tempat penampungan dan kelompok penyelamat, janji Sarah, dan aku akan mengorganisir sukarelawan untuk mencari Tyson, Emily. Kamu harus berada di sisi Jack sekarang. Kami akan menemukan Tyson. Emily tahu Sarah benar. Operasi Jack dijadwalkan pada pukul 10 pagi dan dia harus berada di sana. Namun, pikiran untuk meninggalkan pencarian Tyson membuatnya merasa sangat bersalah. Saat dia bersiap untuk pergi ke rumah sakit, telepon Emily berdering. Itu Detektif Morrison. Emily, aku baru saja menerima beberapa berita yang mengganggu, katanya tanpa basa-basi. Raymond Mercer dibebaskan dengan jaminan tadi malam. Darah Emily menjadi dingin. Apa? Bagaimana itu mungkin? Uang berbicara, kata Morrison dengan muram, dan pengacaranya hebat. Apakah Tyson aman? Pertanyaan itu mengirimkan gelombang kepanikan baru ke dalam diri Emily. Dia hilang, detektif, sejak tadi malam. Jack mengalami serangan jantung dan dalam kebingungan. Aku akan segera ke sana, Morrison menyela. Jangan pergi kemanapun sampai aku tiba di sana. Tetapi Emily tidak bisa menunggu. Jack membutuhkannya dan rumah sakit berada di seberang kota. Dengan banjir, butuh waktu setidaknya 1 jam untuk sampai ke sana. Aku harus pergi ke rumah sakit, katanya kepada Morrison. Jack akan dioperasi. Tolong temukan Tyson. Aku pikir Mercer mungkin memilikinya. Perjalanan ke rumah sakit adalah mimpi buruk. Jalan-jalan ditutup karena banjir, memaksa Emily untuk melakukan jalan memutar yang panjang. Honda tuanya tersendat dan mogok 2 kali saat melaju melalui air yang sangat dalam. Pada saat dia mencapai garasi parkir rumah sakit, pukul 9.45 pagi, hampir tidak cukup waktu untuk melihat Jack sebelum operasinya. Saat dia berlari menuju pintu masuk, teleponnya mati, kekejaman terakhir di pagi yang penuh dengan bencana. Sekarang dia terputus dari berita apapun tentang Tyson, tidak dapat menerima pembaruan dari Morrison atau Sarah. Jack sedang dipersiapkan untuk operasi ketika dia tiba, hampir tidak sadar karena obat praoperasi. Emily,
gumamnya, meraih tangannya. Kamu datang. Tentu saja aku datang, katanya, memaksakan senyum. Aku akan berada di sini menunggu ketika kamu bangun nanti. Tyson, tanyanya, matanya berjuang untuk fokus pada wajahnya. Emily ragu-ragu, tidak ingin membuatnya khawatir sebelum operasi. Dia baik-baik saja, dia berbohong, membenci dirinya sendiri karena itu. Semuanya baik-baik saja. Tim bedah tiba untuk membawanya pergi, meninggalkan Emily dengan remasan tangan yang cepat dan bisikan, "Aku mencintaimu." Kemudian dia pergi, didorong melalui pintu ganda ke area yang tidak bisa dia ikuti. Emily menemukan dirinya di ruang tunggu operasi, dikelilingi oleh keluarga cemas lainnya, tanpa teleponnya, tanpa berita tentang Tyson, tanpa cara apapun untuk membantu kedua orang yang dicintainya itu. Dia tidak pernah merasa lebih tidak berdaya. Di luar, badai terus menyerang, seolah alam itu sendiri mencerminkan kekacauan hidupnya. Setelah 4 jam operasi, seorang perawat mendekat dengan ekspresi suram. "Nyonya Reynolds, dokter perlu berbicara dengan Anda. Ada komplikasi." Dr. Wiers membimbing Emily ke ruang konsultasi kecil di luar sayap bedah. Masker bedahnya tergantung di lehernya. Matanya memancarkan belas kasihan dari seseorang yang terbiasa menyampaikan berita sulit. "Nyonya Reynolds, selama prosedur bypass, kami menemukan komplikasi yang tidak terduga. Suami Anda mengalami aritmia, detak jantung tidak teratur yang membuat operasi tidak aman untuk dilanjutkan. Kami telah menutup sementara dan menstabilkannya sebelum kami mencoba menyelesaikan prosedur." Emily mencengkeram tepi kursinya. Apakah dia akan baik-baik saja? Beberapa jam berikutnya sangat penting, Dr. Wiers menjelaskan. Tubuhnya mengalami tekanan yang signifikan. Kami memantau kondisinya dengan cermat dalam pemulihan dan jika kondisinya stabil, kami akan melanjutkan operasi nanti hari ini. Emily mengangguk mekanis, memproses informasi melalui kabut kelelahan dan ketakutan. "Bisakah aku melihatnya?" "Sebentar." Dia sangat terbius dan terhubung ke beberapa sistem pemantauan. Cobalah untuk tidak khawatir dengan peralatannya. Ruang pemulihan itu sunyi, kecuali bunyi bip ritmis dari mesin. Jack terbaring tak bergerak, dadanya naik dan turun dengan napas yang dangkal. Emily menyentuh tangannya dengan lembut, membisikkan kata-kata penyemangat. Dia tidak yakin dia bisa mendengar keributan di lorong, menarik perhatiannya. Suara-suara yang meninggi, langkah kaki yang tergesa-gesa. Sebelum Emily dapat menyelidiki, pintu ruang pemulihan terbuka. Seorang perawat muncul. Ekspresinya menunjukkan campuran kebingungan dan kejengkelan. "Nyonya Reynolds, ada situasi. Keamanan mencoba mengeluarkan seekor anjing dari tempat ini, tetapi tampaknya bertekad untuk sampai ke ruangan ini." Jantung Emily melonjak. "Seekor gembala Jerman? Apakah itu Tyson?" Perawat itu mengangguk. "Pengendali hewan sedang dalam perjalanan, tetapi anjing ini entah bagaimana masuk rumah sakit dan telah mencoba mencapai lantai bedah. Ini menyebabkan gangguan yang cukup besar." Emily bergegas ke lorong dan menemukan 2 penjaga keamanan yang berusaha untuk meringkus Tyson, yang basah kuyup dan berlumpur, tetapi masih hidup. Ketika dia melihat Emily, dia menggonggong sekali dengan suara mendesak dan menuntut, tidak seperti komunikasi tentatifnya yang biasa. "Itu anjingku," seru Emily, bergegas ke arah mereka. "Tolong, dia tidak berbahaya." Kebijakan rumah sakit Maham sangat melarang hewan, kecuali anjing pelayan yang terdaftar, seorang penjaga menjelaskan dengan tegas. "Anda tidak mengerti," Emily memohon. "Suamiku ada di ruang pemulihan. Anjing itu pasti melacakku ke sini entah bagaimana." Kepala perawat turun tangan. "Anjing ini tidak bisa tinggal. Ini pelanggaran kesehatan dan tanggung jawab." Tyson menggonggong lagi, kali ini bergerak dengan sengaja menuju kamar Jack, melihat kembali ke Emily seolah mendesak dia untuk mengikutinya. Ada urgensi dalam perilakunya yang membuat tulang punggungnya merinding. "Tolong," Emily memohon, "beri aku 5 menit saja. Ada sesuatu yang salah." Mungkin itu karena keputusasaan dalam suaranya, atau mungkin itu karena tekad luar biasa yang telah ditunjukkan Tyson dalam menemukan jalannya ke rumah sakit, tetapi kepala perawat dengan enggan mengangguk. 5 menit, lalu anjing itu keluar. Tyson berlari ke kamar Jack begitu pintu terbuka, langsung menuju tempat tidur tanpa melompat atau menggonggong. Dia berdiri diam, hidungnya beberapa inci dari lengan Jack, mengendus dengan saksama. Kemudian dia mulai merengek suara tinggi dan cemas, dan mencakar tempat tidur dengan lembut. "Ada apa, Tyson?" tanya Emily, mendekat.
Perilaku anjing itu menjadi lebih mendesak. Dia menggonggong tajam, lalu melihat ke monitor jantung, yang menunjukkan detak jantung Jack lambat tapi stabil. Tidak ada yang tampak salah bagi mata Emily yang tidak terlatih, tetapi kegelisahan Tyson tidak salah lagi. Kepala perawat, yang telah mengikuti mereka masuk, mengerutkan kening saat dia melirik monitor. Itu aneh. Apa yang aneh? Tanya Emily, panik. Sebelum perawat itu dapat menjawab, monitor mulai mengeluarkan nada peringatan yang tajam. Detak jantung Jack yang sebelumnya stabil tiba-tiba menjadi tidak menentu. Kode biru, teriak perawat itu, menekan tombol alarm di dinding. Bawa kereta darurat ke sini sekarang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kabur dari aktivitas. Personel medis membanjiri ruangan, bekerja dengan efisiensi yang terlatih. Saat mereka berjuang untuk menstabilkan Jack, Emily menemukan dirinya didorong ke lorong. Tyson menekan kakinya seolah-olah untuk menahannya. Dia tahu, bisiknya, berlutut di samping anjing yang entah bagaimana merasakan kesusahan Jack sebelum peralatan medis canggih mendeteksinya. Bagaimana kamu tahu, Tyson? Dr. Weirs muncul dari ruangan 20 menit kemudian, ekspresinya mencerminkan keterkejutan dan kelegaan. Kami telah menstabilkannya. Jika anjing Anda tidak memperingatkan kami tentang aritmia ketika terjadi, sebelum pemeriksaan terjadwal kami mungkin tidak menyadarinya tepat waktu. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Emily, suaranya bergetar. Saya percaya begitu. Kami akan memantaunya dengan cermat sebelum mencoba menyelesaikan operasi, tetapi kondisi yang mendasarinya dapat diobati. Dr. Weirs melirik Tyson dengan hormat yang baru ditemukan. Itu adalah hewan yang luar biasa. Beberapa anjing dapat mendeteksi perubahan halus dalam fisiologi manusia, penanda aroma yang menunjukkan gangguan jantung. Ada anjing pendeteksi medis yang dilatih untuk tujuan ini. Tetapi sangat luar biasa melihatnya pada hewan peliharaan tanpa pelatihan formal. Karena kebijakan rumah sakit masih mengharuskan Tyson dikeluarkan, Detektif Morrison, yang telah tiba di rumah sakit setelah melacak lokasi Emily, setuju untuk mengambil hak asuh sementara anjing itu. Sebelum pergi, Tyson mendekati tempat tidur Jack sekali lagi, dengan lembut meletakkan moncongnya di tepi kasur, seolah mengucapkan selamat tinggal. Aku akan membawanya kembali ketika Jack keluar dari bahaya, Morrison berjanji, dan Emily, kami memiliki perkembangan tentang Mercer. Hakim telah mencabut jaminannya berdasarkan bukti bahwa dia melanggar persyaratan pembebasannya. Dia kembali dalam tahanan. Kelegaan menyelimuti Emily. Dan flash drive, apakah ada tanda-tanda? Morrison menggelengkan kepalanya. Belum, tetapi kesaksian Cooper telah membuka jalan baru untuk penyelidikan. Kami sekarang menggeledah properti Mercer dengan surat perintah yang sesuai. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam kabut kamar rumah sakit dan optimisme yang hati-hati. Operasi Jack berhasil diselesaikan dan meskipun pemulihannya akan lama, prognosisnya baik. Setiap malam, Morrison membawa Tyson untuk kunjungan singkat yang tidak sah, menyelundupkan anjing itu melalui pintu masuk layanan dengan persetujuan diam-diam dari Dr. Winters, yang telah menjadi orang yang sangat percaya pada kehadiran penyembuhan Tyson. Pada hari keempat setelah operasi Jack, saat Emily duduk di samping tempat tidurnya membaca dengan suara keras dari sebuah novel, Jack membuka matanya dengan kejernihan yang lebih besar daripada yang dia tunjukkan sejak operasi. Tyson, katanya, suaranya serak karena selang pernapasan yang baru saja dilepas. Dia menyelamatkanku, kan? Emily mengangguk, air mata memenuhi matanya. Dokter mengatakan jika dia tidak memperingatkan kami ketika dia melakukannya, kamu mungkin mengalami serangan jantung. Mata Jack terpejam sebentar. Aku ingat sesuatu, mungkin mimpi. Aku berada di suatu tempat yang gelap dan aku bisa mendengar Tyson menggonggong, memanggilku kembali. Dia membuka matanya lagi, fokus pada Emily dengan intensitas yang mengejutkan. Ada sesuatu di dompetku. Aku ingin kamu melihatnya. Bingung, Emily meraih dompet Jack di meja samping tempat tidur. Apa yang aku cari? Lapisan di saku bagian dalam. Periksa lapisannya. Jari-jari Emily menjelajahi dompet kulit yang usang, menemukan sedikit robekan di lapisan bagian dalam. Di dalamnya ada benda pipih kecil tidak lebih besar dari kuku ibu jari kartu microSD. Apa ini? Tanyanya, mengangkatnya. Ekspresi Jack adalah campuran rasa sakit dan tekad. Sehari sebelum aku kolaps, aku sedang memilah-milah beberapa barang Michael yang kamu simpan di loteng. Ada bola tenis tua di sebuah kotak peralatan pelatihan K9 miliknya. Itu terlihat persis seperti yang kita gunakan dengan Tyson.
Napas Emily tercekat. Terasa salah, terlalu berat. Aku memotongnya ketika kamu di sekolah. Di dalamnya ada kartu memori ini dan catatan dari Michael. Jika ditemukan, berikan kepada Emily bukti aman. Emily menatap kartu kecil di telapak tangannya, pikirannya berpacu. Flash drive yang disebutkan Cooper. Itu bukan flash drive sama sekali. Itu ini. Aku akan memberitahumu malam itu, tetapi kemudian rasa sakit di dada itu mulai terasa. Lanjut Jack. Aku meletakkannya di dompetku untuk diamankan. Dengan semua yang terjadi, aku lupa sampai sekarang. Emily segera menelepon Morrison, yang tiba dalam 1 jam, membawa Tyson bersamanya. Detektif dengan hati-hati menempatkan kartu microSD ke dalam kantong bukti yang aman. Ini bisa menjadi terobosan yang telah kami tunggu-tunggu, katanya, suaranya tegang dengan kegembiraan yang terkendali. Jika ini berisi apa yang kita pikirkan, itu akan membuktikan bahwa Mercer membunuh saudaraku. Emily menyelesaikan, atau setidaknya membuktikan bahwa dia berada di balik operasi adu anjing yang sedang diselidiki Michael. Morrison mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saya akan meminta tim teknologi kami menganalisisnya segera. Dengan ini dan kesaksian Cooper, kami akhirnya mungkin memiliki cukup bukti untuk memenjarakan Mercer untuk selamanya. Saat Morrison bersiap untuk pergi, Jack meminta waktu sendirian dengan Tyson. Detektif itu ragu-ragu, melirik peraturan rumah sakit yang terpampang jelas di dinding, lalu mengangkat bahu. 5 menit. Aku akan berjaga-jaga. Ketika mereka sendirian, Jack memberi isyarat agar Tyson mendekat. Anjing itu mendekat dengan hati-hati, mengendus tangan Jack sebelum dengan lembut meletakkan kepalanya di tepi tempat tidur. Terima kasih, Tyson, bisik Jack, membelai telinga Tyson. Aku pikir kita akhirnya mengerti mengapa kamu menemukan kami, kan? Emily menyaksikan pertukaran ini dengan air mata berlinang, kepingan-kepingan itu tiba-tiba jatuh ke tempatnya. 3 hari kemudian, saat Jack sedang dipersiapkan untuk keluar dari rumah sakit, Morrison tiba dengan berita yang membenarkan apa yang telah mereka semua mulai curigai. Kartu memori itu berisi persis apa yang kami harapkan. Dia mengumumkan, rekaman video dari kamera yang tersembunyi di tali anjing yang menunjukkan Mercer di beberapa lokasi perkelahian, menangani uang, mengarahkan perkelahian. Bahkan ada rekaman dirinya yang mendiskusikan penyelidikan Michael, bagaimana itu perlu ditangani, dan Tyson. Emily bertanya, apakah dia ada di rekaman itu? Morrison mengangguk. Dia tampaknya menjadi anjing yang mengenakan tali kamera. Michael menggunakannya sebagai agen penyamaran. Mengingat tanggal pada video, Jack mulai, Tyson telah bekerja dengan Michael selama berbulan-bulan sebelum kecelakaan itu. Jadi ketika Michael meninggal, kata Emily dengan lembut, mengingat hewan yang ketakutan yang melompat ke mobil mereka, Tyson akan menjadi satu-satunya saksi. Morrison mengkonfirmasi, dan jelas Mercer mencoba untuk melenyapkan saksi itu dengan menempatkannya di arena perkelahian. Tetapi Tyson melarikan diri, kata Emily dengan lembut, mengingat hewan yang ketakutan yang melompat ke mobil mereka, dan entah bagaimana, dari semua mobil di Portland, dia menemukan kami. Ekspresi Morrison melunak. Kartu memori itu termasuk log pribadi yang direkam Michael. Dia menyebutkan menunjukkan Tyson foto-foto dirimu, Emily, melatihnya untuk mengenali aroma tubuhmu dari barang-barang yang kamu berikan kepada Michael. Tampaknya dia sedang mempersiapkan Tyson sebagai rencana cadangan, cara untuk memberikan bukti itu kepadamu jika sesuatu terjadi padanya. Wahyu itu membuat Emily terdiam. Michael selalu teliti, selalu siap untuk kemungkinan terburuk, tetapi sejauh mana pandangannya ke depan dan kepercayaannya pada mitra kaninya dan saudara perempuannya sangat luar biasa. Jadi itu bukan kebetulan, kata Jack, meraih tangan Emily. Tyson tidak secara acak memilih mobil kita malam itu. Tidak, Morrison setuju. Dia menyelesaikan misinya, menemukan Emily dan memberikan bukti yang dipercayakan Michael kepadanya. Hanya saja butuh waktu lebih lama dari yang direncanakan. Emily berlutut di samping Tyson, yang telah menyaksikan percakapan itu dengan mata yang intens dan cerdas. Kamu tahu selama ini, kan? Kamu mencoba untuk memberitahu kami, tetapi kami tidak bisa mengerti. Tyson menekan moncongnya ke tangannya, ekornya menyapu dengan lembut di lantai dalam apa yang sekarang dia kenali bukan hanya kasih sayang tetapi afirmasi. Di luar kamar rumah sakit, sinar matahari musim semi telah menggantikan badai minggu sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak kematian Michael, Emily merasakan beban pertanyaan yang belum terjawab terangkat. Jalan di depan tidak akan mudah, pemulihan Jack, proses hukum terhadap Mercer, penyembuhan berkelanjutan untuk mereka semua, tetapi akhirnya mereka berjalan dalam terang daripada bayangan.
3 bulan setelah operasi Jack, Portland bermandikan cahaya keemasan awal musim gugur. Pohon maple yang berjejer di jalan mereka telah memulai transformasi mereka, sentuhan ember dan crimson muncul di antara warna hijau. Pada minggu pagi yang istimewa ini, Emily duduk di beranda depan mereka menyaksikan Jack dan Tyson bekerja di halaman. Jack bergerak lebih hati-hati akhir-akhir ini, pemulihannya berlangsung dengan mantap tetapi membutuhkan kesabaran. Tyson tetap dekat di sisinya, tampaknya menyadari keterbatasan Jack, berhenti sesekali untuk menyenggol tangan Jack ketika dia tampak terlalu memaksakan diri. Transformasi pada pria dan anjing itu selama beberapa bulan terakhir sangat luar biasa. Sentuhan Jack dengan kematian telah mengubah perspektifnya, menariknya menjauh dari spreadsheet dan masalah keuangan menuju pengejaran yang lebih bermakna. Keputusannya untuk meninggalkan dunia korporat mengejutkan semua orang kecuali Emily, yang telah merasakan perubahan yang terjadi dalam dirinya sejak dirawat di rumah sakit. Angka-angka akan selalu ada, katanya padanya suatu malam ketika mereka membahas masa depan mereka, tetapi waktu tidak akan ada. Evolusi Tyson sama mendalamnya. Hewan yang ketakutan dan kurus yang pernah meringkuk di sudut garasi mereka sekarang bergerak dengan percaya diri dan tujuan. Bulunya berkilau di bawah sinar matahari, tebal dan sehat, di mana dulu kusut dan kusam. Meskipun, suara-suara tertentu atau gerakan tiba-tiba masih dapat memicu kewaspadaannya. Rasa takut yang melumpuhkan telah digantikan oleh kesadaran yang waspada. Dia telah menemukan tempatnya, bukan sebagai korban atau penyintas, tetapi sebagai pelindung dan teman. Persidangan Raymond Mercer telah berakhir 2 minggu sebelumnya dengan kemenangan menentukan bagi penuntut. Bukti dari kartu memori Michael, dikombinasikan dengan kesaksian Cooper dan dokumentasi tambahan yang ditemukan selama penyelidikan, telah terbukti sangat meyakinkan. Mercer sekarang menghadapi 20 tahun di penjara federal untuk berbagai dakwaan, termasuk kekejaman terhadap hewan, operasi perjudian ilegal, dan yang paling signifikan, konspirasi dalam kematian perwira Michael Charter. Kecelakaan mobil itu bukan kecelakaan, jelas detektif Morrison. Ketika vonis diumumkan, Mercer menyewa seseorang untuk merusak rem Michael. Kami menemukan catatan pembayaran, mekanik yang melakukan pekerjaan itu. Itu adalah pembunuhan berencana terhadap seorang petugas polisi. Bagi Emily, hukuman itu membawa emosi yang kompleks, kesedihan yang baru terbangun, tetapi juga rasa penutupan yang telah hilang sejak kematian Michael. Pengetahuan bahwa pekerjaan saudaranya pada akhirnya mengarah pada keadilan, bahkan dengan harga yang mengerikan, memberikan ukuran kedamaian. Sebagai bagian dari proses hukum, Tyson telah secara resmi diakui sebagai saksi kunci dan bukti dalam kasus tersebut. Statusnya sebagai mitra K9 yang bekerja dengan Michael telah secara retroaktif diresmikan melalui dokumentasi Departemen Kepolisian. Penunjukan ini, sebagian besar simbolis, tetap berarti banyak bagi Emily. Ini menghormati baik pandangan ke depan Michael dan perjalanan Tyson yang luar biasa dari arena perkelahian ke keluarga mereka. Jack memasuki rumah, Tyson mengikuti dengan cermat, menggaruk-garuk kuku di lantai kayu. Dia memanggil, memilah-milah tumpukan amplop. Ada sesuatu yang terlihat resmi dari kota. Emily mengambil amplop itu, mengenali Departemen Kepolisian Portland. Di dalamnya ada undangan resmi ke upacara peresmian fasilitas pelatihan K9 baru yang akan dinamai untuk menghormati Michael. Bersamaan dengan undangan itu ada catatan pribadi dari komisaris polisi yang meminta Tyson untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita sebagai perwira K9 kehormatan. Mereka ingin dia ada di sana, Emily, kata Jack sambil menyerahkan catatan itu kepada Jack, sebagai mitra Michael. Jack tersenyum menyaksikan Tyson menetap di tempat tidurnya, bukan lagi selimut tipis di sudut, tetapi tempat tidur anjing ortopedi yang tepat yang diposisikan di antara kursi favorit mereka. Dia pantas mendapatkannya, kata mereka berdua. Upacara peresmian yang diadakan pada akhir pekan berikutnya menarik banyak orang. Petugas berseragam, pejabat kota, dan anggota masyarakat yang tersentuh oleh kisah Michael dan perjalanan Tyson yang luar biasa. Saat Emily dan Jack mendekati podium, dengan Tyson berjalan dengan tenang di antara mereka, seorang tokoh yang familiar melangkah maju dari kerumunan, Nyonya Patterson. Emily, kata tetangga mereka yang pernah tidak setuju itu, terkejut melihatnya di acara itu. Wanita yang lebih tua itu tampak sedikit malu. Saya ingin meminta maaf dengan benar, katanya, suaranya melembut dengan penyesalan yang tulus. Saya salah menilai anjing Anda dan Anda. Ketika saya membaca tentang apa yang terjadi, tentang apa yang dia lakukan untuk suami saya di rumah sakit dan untuk kasus saudara laki-laki Anda, dia ragu-ragu. Ya, saya salah dan saya ingin memperbaiki kesalahan. Jack tersenyum lembut. Kami menghargai itu, Nyonya Patterson, kata wanita itu melanjutkan,
Menegakkan bahunya dengan tujuan yang diperbarui, saya telah menjadi sukarelawan di tempat penampungan daerah sejak bulan lalu. Sarah Jenkins telah mengajari saya tentang rehabilitasi untuk hewan yang trauma. Dia melirik ke bawah ke Tyson, yang memandangnya dengan minat yang tenang daripada kelelahan sebelumnya. Kisah Anda mengubah perspektif saya. Setelah upacara, saat mereka meletakkan bunga di makam Michael di pemakaman kecil yang berbatasan dengan taman peringatan polisi, Emily merasakan rasa penyelesaian yang mendalam. Tyson duduk di samping batu nisan, posturnya waspada dan bermartabat, seolah berjaga untuk mantan mitranya untuk terakhir kalinya. Sudah tepat 1 tahun, kata Emily pelan, sejak Tyson menemukan kami. Jack mengangguk, lengannya lembut di sekeliling bahunya. Bukan menemukan kita, memilih. Dalam bulan-bulan setelah hukuman Mercer, Emily dan Jack telah menyalurkan pengalaman mereka ke dalam menciptakan Yayasan Michael Charter untuk hewan layanan yang diselamatkan. Organisasi yang didanai awalnya dengan uang hadiah dari kasus Mercer dan ditambah dengan donasi komunitas. Mereka fokus pada merehabilitasi hewan yang dilecehkan dan melatih kandidat terpilih untuk terapi dan pekerjaan layanan. Yayasan telah menempatkan 6 anjing yang direhabilitasi dengan veteran yang menderita PTSD, dan 4 lagi sedang dilatih untuk mendeteksi keadaan darurat medis, sebuah program yang terinspirasi langsung oleh intervensi penyelamatan jiwa Tyson selama kejadian jantung Jack. Sarah Jenkins telah bergabung sebagai spesialis rehabilitasi penuh waktu mereka, membawa pengalaman bertahun-tahun di tempat penampungan ke pekerjaan yayasan. Yang paling mengejutkan, Jack telah menemukan panggilan profesional baru dalam manajemen nirlaba. Latar belakang keuangannya, dikombinasikan dengan pengalaman pribadinya, membuatnya memenuhi syarat secara unik untuk membangun dan mempertahankan misi yayasan. Pekerjaan itu memuaskan sesuatu dalam dirinya yang tidak pernah disentuh oleh karir sebelumnya. Rasa tujuan yang melampaui neraca dan margin keuntungan. Pekerjaan ini penting, seringkali dia memberitahu Emily, dengan cara yang benar-benar dapat saya lihat dan rasakan. Tyson, tentu saja, telah menjadi duta besar tidak resmi yayasan. Perjalanannya yang luar biasa dari korban arena perkelahian menjadi pahlawan sangat beresonansi dengan donatur dan sukarelawan. Sementara peran resminya adalah sebagai penguji temperamen pada anjing penyelamat baru. Intuisinya tentang hewan mana yang dapat direhabilitasi terbukti sangat akurat. Nilai sejatinya terletak pada contoh hidup yang dia berikan tentang ketahanan dan transformasi C. Pada pagi Oktober yang segar, tepat 13 bulan setelah Tyson melompat ke mobil mereka dan Emily. Duduk di meja dapur meninjau aplikasi untuk program anjing terapi yayasan. Jack berada di kantor bertemu dengan calon sponsor korporat. Tyson tertidur di dekatnya, telinganya sesekali berkedut saat dia mengejar sesuatu dalam mimpinya. Bukan lagi mimpi buruk yang membuatnya gemetar, tetapi mimpi anjing biasa tentang berlari dan bermain. Bel pintu berdering dan Tyson mengangkat kepalanya, waspada tetapi tenang. Emily membuka pintu dan mendapati detektif Morrison. Sekarang kepala Morrison setelah promosi jabatan, berdiri di beranda rumah mereka dengan senyum yang tak terduga. Selamat pagi, Emily, katanya. Saya punya kabar yang menurut saya ingin kamu dengar langsung. Kantor Kejaksaan Distrik secara resmi ditutup. Kasus Michael, dengan vonis Mercer dan penangkapan tambahan dari arena perkelahian, setiap orang yang terlibat dalam kematian saudaramu telah dibawa ke pengadilan. Emily merasakan beban terangkat dari pundaknya yang tidak sepenuhnya dia sadari sampai saat itu. Terima kasih sudah memberitahuku, katanya, dan untuk semua yang telah kamu lakukan. Morrison mengangguk lalu ragu-ragu, ada hal lain. Selama inventarisasi akhir barang bukti, mereka menemukan ini. Dia menyerahkan sebuah amplop kecil yang tampak usang. Itu ada di loker Michael di fasilitas K9, tampaknya terlewatkan selama penyelidikan awal. Di dalamnya ada sebuah foto. Emily belum pernah melihat Michael berlutut di samping Tyson yang jauh lebih muda, keduanya menatap langsung ke kamera, dengan ekspresi tekad yang sama. Di bagian belakang, dengan tulisan tangan Michael yang rapi tertulis, hari pertama scout latihan. Jika terjadi sesuatu padaku, dia tahu apa yang harus dilakukan. Percayalah padanya. Kepala Morrison pergi tak lama kemudian, meninggalkan Emily memegang foto itu dengan air mata mengalir di wajahnya. Tyson mendekat, menyandarkan kepalanya dengan lembut di lututnya sebagai isyarat penghiburan yang telah dia sempurnakan selama berbulan-bulan bersama mereka. Kemudian sore itu, ketika Jack kembali ke rumah, Emily menunjukkan kepadanya foto dan pesan Michael. Mereka duduk bersama di beranda sambil menyaksikan cahaya musim gugur menyinari halaman depan mereka yang kecil, tempat Tyson sekarang berbaring dengan puas mengunyah mainan. Dia sudah bersama kita lebih lama daripada dia bersama Michael sekarang, kata Jack. Menurutmu dia masih ingat?
Emily memperhatikan telinga Tyson yang tegak mendengar suara dari kejauhan, kepalanya terangkat sesaat sebelum kembali bermain. Aku rasa dia ingat segalanya, katanya, tapi aku juga rasa dia akhirnya menemukan kedamaian dengan itu. Seolah membenarkan kata-katanya, Tyson bangkit dan membawa mainannya kepada mereka, menjatuhkannya di kaki mereka dengan gonggongan lembut yang tidak mengandung jejak ketakutannya dulu, hanya undangan untuk bergabung dengannya dalam kebahagiaan sederhana saat ini. Emily meraih mainan itu saat tangan Jack menemukan tangannya. Jari-jari mereka bertautan dengan kenyamanan mudah dua orang yang telah melewati badai bersama dan menjadi lebih kuat karenanya. Dalam momen kebahagiaan bersama yang biasa itu, Emily menyadari hadiah luar biasa yang telah dibawa Tyson kepada mereka. Bukan hanya keadilan bagi Michael, bukan hanya kesempatan kedua bagi Jack, tetapi pemahaman mendalam bahwa bahkan dari kegelapan terdalam, kehidupan dapat menemukan jalannya kembali menuju cahaya. Satu lompatan iman yang berani dalam satu waktu di tahun-tahun senja kehidupan. Kita sering merenungkan liku-liku tak terduga yang membentuk perjalanan kita. Seperti Tyson, yang melompat ke dalam mobil itu mencari keselamatan, kita juga menghadapi momen-momen yang menuntut keberanian dalam menghadapi ketakutan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita, ketika kesehatan memburuk, ketika orang-orang terkasih hilang, ketika masa depan tampak tidak pasti, transformasi tetap mungkin. Ikatan yang kita jalin dalam kesulitan seringkali menjadi kekuatan terbesar kita. Jack dan Emily tidak hanya menyelamatkan seekor anjing. Mereka membuka diri terhadap hubungan yang mendalam yang pada akhirnya menyelamatkan mereka semua. Ini selaras dengan kebijaksanaan yang datang seiring bertambahnya usia. Penyembuhan terbesar kita seringkali datang melalui membantu orang lain sembuh. Bagi kita yang telah melewati badai kehidupan, perjalanan Tyson dari teror menuju kepercayaan menawarkan pengingat yang kuat. Penderitaan masa lalu kita tidak perlu mendefinisikan kita. Setiap hari baru menawarkan kesempatan untuk merebut kembali kegembiraan, tujuan, dan hubungan. Keberanian untuk mengambil lompatan pertama itu, baik ke dalam mobil orang asing atau ke masa depan yang tidak pasti, mungkin merupakan tindakan yang membawa kita pulang di tahun-tahun kebijaksanaan kita. Semoga kita mengenali momen-momen kemungkinan ilahi ini dan, seperti Tyson, menemukan keberanian untuk melompat. Saya harap kamu menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar kamu tidak ketinggalan cerita lainnya. Tinggalkan suka dan komentar di bawah tentang pendapatmu tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.